Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Diva. Silakan duduk, Mbak. Gimana tadi acara di sekolah? Lancar Bu, alhamdulillah. Belajarnya ramai tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diva, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sehat ya? Sehat. Gimana nih? Ada yang bisa Ibu bantu atau ada yang mau Diva sampaikan? Iya Bu, jadi ya Diva di kelas sering kadang kan bisa kasih tugas sama guru, tapi Diva jarang ngerjain. Terus ngerjain lihatnya ke teman, terus kadang minta kerjain teman, bukannya kayak Diva ngerjain sendiri. Tulis juga kadang mintain teman gitu. Terus ada beberapa guru juga yang emang Diva kurang sih Bu. Oh gitu. Diva nggak Boleh Ibu tahu? Boleh Bu. Nah, Diva sebelumnya, sebelum Diva menceritakan permasalahan yang ada di dalam dirinya Diva, ini kan Diva kesini kan tujuannya mau konseling individu. Nah, konseling individu itu supaya membantu Diva menyelesaikan masalah yang ada di dalam dirinya Diva. Nah, kalau misalnya Diva yakin apa masalahnya bisa terselesaikan di sini, Ibu juga menjamin karena di dalam Diva itu ada akses kerahasiaan. Jadi semua apapun masalahnya Diva boleh Diva ceritakan tanpa harus merasa takut nanti Ibu sampaikan kemana-mana, enggak ya. Tadi Diva bilang selalu mengerjakan tugas lihat ke teman. Iya Bu. Memang selalu setiap tugas apapun? Rata-rata Bu. Rata-rata. Berarti ada beberapa mata pelajaran ya? Iya. Itu kalau tadi Diva menyebutkan ada guru yang Diva kurang serak atau kurang suka, itu siapa kira-kira? Ibu Inwayuni. Oh malah Bu Inwayuni, itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa Dok? Apa ya Bu, kayak Diva tuh salah-salah gitu loh Bu di matanya Bu ini tuh. Salahnya gimana? Ya kayak apa, Diva yang di dalam diri Diva tuh dikomentarin terus. Tuh jadi kayak Diva kerjain tugas tuh nanti dibilang tumben ngerjain, giliran padahal Diva sendiri nanti giliran Diva nggak ngerjain dibilang lagi, dimarahin. Terus kayak kadang kan kita namanya dari WC kan Pak sendal ya Bu ya, terus katanya gini, sendal Diva kan emang ada pitanya gitu. Terus dibilang katanya itu cuma Diva lah yang berani pakai sepatu kayak gitu di sekolahan, mana ada yang lain kayak gitu. Terus diceplosin sama teman Diva kayak itu sendal Bu, itu aja lah sama aja dibela terus gitu Bu. Terus kayak apa-apa itu diomong loh Bu, semuanya dikomentarin, gak di Diva aja sih, di temen juga kali iya. Jadi emang orangnya menurut Diva kurang. Jadi karena itu Diva jadi nggak respect ya sama pelajarannya. Tapi kira-kira itu tadi Bu Inwayuni, ada lagi yang lainnya? Siapa? Udah sih Bu, kalau yang paling yang nggak suka itu cuma Bu Inwayuni di bahasa Indonesia itu. Iya. Kalau pelajaran lain aman berarti gurunya? Kalau gurunya aman, alhamdulillah. Cuma kalau pelajarannya kayak matematika gitu, ya itu malesnya di matematika. Males ya Diva ya? Males mikir apa males gimana ini? Males mikir ya. Jadi ya itu matematika yang paling sering nyontek, gitu. sering lihat temen. Karena malesnya di matematika itu. Pernah nggak Diva berusaha dulu gitu buat mengerjakan? Iya pernah Bu, kan kalau misalnya lagi mood gitu ya Bu ya kan, ya kemudian gitu ya Bu, lagi mood gitu nanti apa yang ini nanya dulu sama Bu Yasin, nanti dijelasin. Kalau dijelasin baru dikerjain. Tapi kalau emang udah bener-bener udah capek baru nyontek. Di kelas kan ada apa namanya teman untuk belajar kelompok. Ya, kan Diva juga punya kan? Itu kalau misalnya ada tugas atau apa, Diva nggak ikut bergabung atau gimana? Kita orang ada bagian sendiri sih Bu, kayak misalnya kayak bahasa Inggris Diva yang nerjemahin, terus nanti ada yang nulis gitu. Tapi kalau yang untuk matematika paling cuma bantu ngeliat ke kelompok lain. Tetap aja jadi mencontek ya? Mencontek karena Ibu tahu lah kelompok Diva isinya siapa-siapa. Terus kalau ulangan itu biasanya Diva kalau nyontek kayak mana ininya? Ada kodenya bukan? Pakai kode. A, B, C, D. A kalau A di mana? A jidat. Terus B hidung. C bibir, D dagu. Oh gitu, ecanya berarti megang apa gitu. Padahal itu kode jawaban. Iya Bu, sekelas itu udah tahu semuanya, sekelas itu. Kalau ujian ulangan dia selalu ini. Memang udah ada kesepakatan kode ya. Gitu. Terus kayak gitu pernah nggak ketahuan guru? Kalau yang salah itu kan kita ini ya Bu ya, pas masih pakai kertas. Nah waktu udah mulai pakai online itu, ya pakai aplikasi apa itu kan ini ya Bu ya. Misal jawaban Diva yang A itu
satu ibu yang A itu 3 gitu, jadi kan beda, jadi nggak bisa. Nah waktu ada Bu, jadi ulangan, ada satu di kelas Diva itu ulangan. Misal Diva udah selesai ngirim jawaban, terus kan ada nilainya, terus ada yang salah benernya. Nah misal HP Diva kasih ke Bu Fitri, terus nanti ibu yang salah itu dicari yang benernya gitu, terus ketahuan. Terus dari situ nggak boleh, kalau misalnya ngirim nilai harus di depan gurunya. Oh ya. Nah terus kalau Diva nggak suka sama pelajaran matematika, pernah nggak ada cara tersendiri dari Diva supaya Diva itu bisa termotivasi buat belajar matematika? Nggak ada sih Bu, soalnya Belum pernah ada belum sama pernah sekali. ada, belum. Kira-kira nih kalau di gambarannya Diva, kalau misalnya Diva mau suka pelajaran matematika itu, kira-kira apa yang harus Diva munculkan dulu? Suka ngitung kali Bu ya. Harus suka berhitungnya dulu. Kemudian apa lagi? Hafal rumus gitu. Hafal rumus, terus rajin nyatet. rajin nyatet. Lagi? Kalau Bu Yasinta jelasin didengerin. Ya kalau gurunya jelasin ya harus didengerin. Nah itu kuncinya ya. Berarti Diva sebenarnya tahu ya. Tapi malas. Judulnya malas ya. Karena malas mikir ya. Nah Diva, sebelum kita lanjut ngobrolnya, di sini Ibu ada video nih. Mana? Buka dulu di videonya. Kita lihat videonya dulu. Nah kita lihat bareng-bareng. Nah. Sambil dipahami ya di video ini. Kira-kira nih dari video ini yang Diva petik apa? Ya harus lebih rajin karena banyak kerugiannya. Iya. Tadi kerugiannya yang masih Diva ingat apa? Dosa, kurangnya percaya diri, jadi lebih malas, kurangnya daya kreativitas. Iya betul. Jadi antara dampak baik sama dampak buruknya lebih banyak kemananya? Buruknya. Ke buruknya. Nah berarti kalau sudah seperti ini, Diva harus apa yang harus Diva lakukan? Harus lebih rajin, jangan lebih mencontek. rajin dan jangan mencontek lagi ya. Kira-kira berat nggak? Berat kalau pelajaran kayak matematika gitu berat sih Bu. Berat ya. Memang harus, kalau matematika itu kuncinya memang harus latihan, banyak latihan, paham rumus ya. Iya, rumusnya itu ya. Paham rumus dan banyak latihan. Jadi kalau sebenarnya kan kalau guru memberikan contoh itu kan nanti ketika ada latihan soal hanya merubah angkanya. Tapi di sini kan Divanya udah malas mikir duluan, ya. Baru ngeliat angkanya udah pusing. Udah malas mikirnya, karena dari Bu Yasinta jelasin juga kadang udah pusing, nggak didengerin, udah ngerjain apa yang nggak penting gitu. Yang gambar-gambar nggak jelas gitu. Nah jadi kalau misalnya mudah-mudahan sih setelah Diva lihat tayangan video tadi ada motivasi dari dirinya Diva supaya nggak mencontek lagi ya, paling tidak mengurangi dulu lah, kalau memang nggak bisa langsung hilang menconteknya, mengurangi dulu. Tadi Diva kan di situ ada contekannya melalui kertas-kertas kecil, itu pernah juga ya? Pernah, buat sendiri ya kan, tadi dirangkumin sendiri gitu, ngerangkum kayak yang penting-pentingnya aja, misalnya arti ini, arti itu gitu. Memang kalau nyatet kayak gitu pasti keluar? Kadang keluar, tapi banyak enggaknya. Banyak enggaknya sebenarnya. Berarti harusnya kalau udah belajar kan malah enak ya, nggak perlu mencatat. Tapi lupa Bu, gampang lupa. Jadi misal belajar malam tuh, malam paginya udah lupa. Paling ingat beberapa kayak arti apa itu, ingat samar-samar gitu. Terus nanti ujung-ujungnya tetap nanya Bu, tetap nanya karena samar-samar ingatannya. Tapi Diva kalau di rumah itu rutin nggak untuk membuka buku atau belajar? Enggak ya? Kalau disuruh aja. Kalau disuruh. Kalau belajar rutinnya malah kalau ulangan aja Bu. Kalau pas mau ulangan aja belajarnya. Kalau pas ulangan itu pun tergantung mood. Tetap ini Bu belajar, cuma ya baca-baca aja nggak? Baca aja. Yang penting belajar. Kalau jadwal tidur itu
Dari apa malam itu jam berapa Diva? Tergantung sih Bu, kadang jam 11 sudah tidur, tapi Seringnya? seringnya itu di atas jam 12 terus Bu. Ya Allah, di atas jam 12. Kenapa gitu kok sampai malam? Nggak bisa tidur Bu. Ada yang difikirkan atau memang ini? Enggak sih Bu, emang nggak tahu keturunan apa gimana. Bapak, adik juga ya kalau tidur emang rata-rata Malam. di atas jam 12 terus Bu. Nah terus kalau misalnya di atas jam 12 kayak gitu terus bangun jam berapa? Subuh itu dia bangun Bu biasanya, dengar azan itu tetap bangun. Nggak tahu kenapa tetap bangun Bu. Jadi kayak misalnya Diva tidur nih jam 3 ya Bu ya, tidur jam 3, setengah 6 udah bisa bangun. Biasanya kan orang kan harus sampai jam 9, enggak kok Diva, walaupun libur juga Bu, tetap jam setengah 6 kan udah bangun, jam 5 udah bangun. Tapi nanti siang itu jam 11 ya kerasa ngantuk lagi karena kalau libur. Kalau sekolah enggak Bu, kerasa ngantuk itu jarang karena emang rame temen gitu ya, mainan. Apalagi Diva kan aktif di kelas. Makanya itu jadi Aktif ngobrol. nggak kerasa ngantuk. Kalau kayak kemarin itu, nah Bu ini tuh Bu pernah jadi baru minggu kemarin sih Bu In kan ngasih tugas. Bu In keluar, tugas itu cuma 5 soal dan itu tuh suruh nyari yang di dalam cerita, kayak ada cerita gitu. Udahlah kami ngerjain. Kan Diva kan duduknya kan temenan berempat itu duduknya kan depan ini berkelompok gitu ya Bu, depan belakang 2 duduknya paling belakang. Nah Bu ini tuh keluar, kita orang udah selesai kok lama banget Bu keluar ya. Udahlah tinggal tidur karena emang cuacanya udah siang banget ya Bu, udah hampir jam 12 itu Bu, udah mau istirahat sholat itu. Kami tuh tidur semua, nggak tahu tidur berapa lama, intinya tuh dibangunin. Enggak sih, bangun sendiri terus Diva kebangun, katanya udah di video sama Bu In. Berarti kamu nggak sadar di dalam jadi kelas. Berempat itu di video semua, tapi pas kita orang bangun Bu Innya masih nggak ada Bu, tapi nggak tahu di videonya tuh pas jam apa, tapi setelah itu nggak dipanggil sama Bu In namanya? Enggak, cuma dikirim ke Miss Rosi, tapi Miss Rosi nasehatin jangan sampai tidur pelajaran Bu In. Dikirim ke wali kelas. Karena kalau kalian itu kalau nggak tidur ya ke kantin gitu setiap pelajarannya Bu In. Membosankan Bu. Tapi Diva lihat videonya? Enggak Bu. Enggak dikasih lihat sama Miss Rosi nggak di ini. Tapi posisi kita orang ya tutupan semua sih Bu. Berarti kelompoknya Diva itu berempat itu tidur semua? Berempat. Berlima sih Bu, kan ada satu nggak berangkat, jadi Alisa Zaski itu duduk sendirian kan. Nah yaudahlah kami ada bertiga, Alisa Zaski di tengah, Diva di sebelah sini, Putri di ujung depan tuh Lintang sama Puspa. Berempat tidur, Zaski bangun sendiri. Jadi lucu loh Bu, di apa namanya pas di video itu katanya gue lo gaya-gaya kamu orang di video katanya. Emang teman-temannya nggak ada yang ngasih tahu? Nggak ada, bangunin juga nggak ada. Berarti sengaja. Atau kata Bu In diem biar Diva ini di video dulu gitu. Ya jadi berempat dari depan sama Bu In, terus dari atas, dari kan kita orang kan gini ya Bu ya, jadi dari atas di videoin itu sepertinya dikirim ke Miss Rosi. Terus kami pikir kan dikirimnya ke grup sekolah ya Bu, terus nanya lah Diva sama Pak Nasir, Pak Bu In ada ngirim video nggak di grup sekolah itu kan? Video apa? Ya ada nggak Pak gitu kan? Allah pasti kamu orang diancam ya, kebiasaan kamu orang kalau sama Bu In, kata Pak Nasir atau Pak Adit itu tetap. Enggak apa gitu kan. Besoknya ditegur sama Miss Rosi. Kita lagi jalan itu Bu, kata Miss Rosi, nah besok kalian tuh kalau pelajaran Bu In jangan sering tidur. Miss Rosinya nggak enak, setiap minggu dapat teguran. Pasti Diva, Putri, Lintang, Puspa terus yang ditegur sama Sophie, sama Alisa Zaski. Kamu nggak kasihan sama wali kelasmu? Kerjaannya ini apa ngerepotin wali kelasnya terus. Kasihan Bu. Udah Miss Rosinya kecil, tuh tambah kecil nanti ngurusin kalian. Nah terus kalau di kelas itu selain tadi pelajaran matematika, terus kalau gurunya dari Bu In Wahyuni, ini kalau bahasa Inggris ada masalah nggak? Aman Bu, kalau Diva emang kan Diva suka bahasa Inggris dari SD ya Bu ya, dari SD itu. Jadi Pak Hartono juga itu bukan kayak kemarin nulis Pak Hartono itu bukan benci loh Bu, bukan nggak suka, karena emang pelajaran kita harus disiplin, kayak masuk lonceng. Kalau guru lain kan 10 menit, dikasih waktu 10 menit, 5 menit. Pak Hartono itu enggak Bu, bel itu dia benar-benar udah stay di kelas. Karena sudah ada kesepakatan. Enggak sih Bu, sebelumnya enggak ada. Emang Pak Hartononya yang disiplin kan. Terus telat dikit nanti disuruh berdiri di depan gitu. Dia itu yang. Tapi tugas-tugas Diva penuh di pelajaran. Tugas Pak Hartono penuh, karena emang Diva
ini di bahasa Inggris itu ada apa Pak Arton aja bilang gitu. Tapi Diva ini emang rajin kalau pelajaran bahasa Inggris, cuma ya itu kadang nggak fokus kalau udah di apa keganggu temennya, maksudnya kayak diajak ngobrol Puspa nanti ya udah hilang fokus langsung ngobrol lagi. Tapi kalau misalnya Pak Arton nulis, Pak Arton kan tipenya suruh baca gitu, suruh nulis. Tapi kalau misalnya suruh nyari jawaban apa disuruh terus tulis, Diva pasti duluin maju, makanya Pak Arton ya jarang marah sama Diva tuh karena walaupun Diva kadang males tapi aktif di bahasa Inggris. Waktu itu di pelajarannya Pak Arton ya. sempat mau ikut seleksi yang buat di lomba Bandar Lampung itu Bu, yang bahasa Inggris itu yang public apa pidato terus baca berita itu. Tapi nggak tahu seleksinya kapan, ini udah ditunjuk 5 orang dari kelas Diva. Salah satunya Diva. Oh iya ya, mudah-mudahan ya Diva ya. Iya, berarti sebenarnya Diva ini ada potensi. Iya, tergantung pelajarannya. Cuman itu tadi malesnya yang banyak di ini. Iya, Bu. Nah, Diva di sini Ibu ada apa namanya? Ini angkat lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Diva bisa diisi dulu. Nanti apa yang Diva alami di sini ini bisa ditulis di bawahnya atau kalau tidak cukup ke lembar berikutnya di baliknya aja. Ya, Diva isi dulu di sini. Di sini. Nah, dari tadi yang sudah kita bahas, sudah panjang lebar kita bicarakan, kira-kira Diva ada permasalahan lainnya yang masih mengganjal? Tentang apa aja nggak apa-apa? Pertemanan sih Bu. Pertemanan di dalam kelas atau di? Iya, di kelas. Di kelas, kenapa? Jadi berempat ini kan berempat ya Bu ya. 3 ini mereka punya grup lagi. Jadi kami itu punya grup berempat, tapi mereka punya grup lagi bertiga. Nah, apa kalau bahasa kalian itu grup dalam grup ya. Nah, Diva di situ nggak mempermasalahkan loh Bu. Kalau mereka emang mau munafik atau gimana. Jadi waktu itu Diva itu ada lihat mereka gibahin Diva. Tapi di situ Diva nggak mau ngambil. Diva tuh nge-share chatan mereka ke Diva, ke HP Diva. Itu Diva di HP Puspa. Nah, jadi Diva langsung nge-share ke tempat HP-nya Diva, tapi Diva bukan nge-share yang chatan mereka gibahin Diva, bukan. Chat yang mereka sensitif bagi mereka gitu. Ibaratnya aib mereka gitu lah Bu. Diva yang nge-share. Jadi sewaktu-waktu mereka ini Diva ya Diva bisa aja kayak balikin ke guru. Tujuannya untuk balas dendam berarti. Iya sih Bu. Jadi kan ya ibaratnya mereka gibahin Diva ya nggak apa-apa, emang kalau gibahin mah ya terserah ya Bu ya, orang ngomongin Diva mau kayak mana aja terserah gitu kan ya Bu ya. Tapi berarti itu teman sendiri gitu loh Bu, teman sendiri. Nah, mereka itu bingungnya Diva di mereka tuh gini Bu, kalau Diva lagi sama Puspa sama Lintang ngomonginnya Putri, tapi kalau misalnya lagi nggak sama Diva ngomonginnya mungkin Diva Bu. Nanti sebaliknya, kalau misalnya nggak ada Lintang ya diomong Lintang. Jadi Diva juga kayak pas dia orang ngomongin gitu kayak mikir nggak sih kamu orang itu terlalu ini loh, ngomonginnya terlalu muter-muter terus, ngomongin yang dalam pertemanan itu masih semuanya diomongin, tapi ngomonginnya masih dalam pertemanan itu loh Bu. Jadi seolah-olah kayak mengadu domba. Iya, kayak di domba gitu. Tapi Diva pernah nggak ngobrol sama mereka? Kan mereka deket banget sama Diva. Jadi selalu ngobrol Bu, cuma ngobrolnya maksudnya membahas tentang apa? Grup yang lainnya atau ada yang lain? Diva paling kadang nyeplos gini. Kayak misalnya lagi ngomongin itu digibahin biarin gitu kan. Apa digibahin orang udah biasa digibahin dalam grup juga gituin. Kadang Diva ceplosin kayak gitu kan. Tapi mereka gimana? Kayak yang masih diem gitu Bu. Tapi ya udah aku lanjut pura-pura ngapain HP apa gimana gitu aja Bu. Di antara mereka bertiga itu ada salah satu yang deket banget sama Diva nggak? Ada. Sudah pernah ngobrol, maksudnya ngobrol dari hati ke hati tentang masalah-masalah yang enggak sih Bu. Ya ngobrolnya ya ngobrol kayak teman biasa gitu aja. Ya udah kayak apa ngomong apa gitu kalau ngobrol masalah kayak gitu. Tapi kalau misalnya si A ngomongin ke si B ngomongin ke si C ngomongin ke D, itu kira-kira persahabatannya Diva sehat nggak kayak gitu? Kurang sih. Ya, berarti kan harus ada penyelesaian di situ gitu. Iya. Kalau memang Diva nggak bisa menyelesaikan di antara teman-temannya Diva boleh minta bantuan ke wali kelas atau ke ibu kan selaku guru BK-nya. Jadi jangan dipendam sendiri, nanti khawatirnya semakin banyak masalah terus diabaikan. Ketika nanti bertengkar hebat,
keluar semua nanti. Iya. Apalagi tadi Diva ada niatan apa tadi itu? Enggak sih Bu, Diva itu sih benar-benar Diva simpen di Diva sendiri loh, nggak ada ini. Jadi ibaratnya kalau nanti mereka jatuhin Diva, ya Diva nggak mau jatuhin, nggak mau nyebarin itu, nggak nyebarin itu bukan ke sosial media atau ke apa, bukan. Cuma emang Diva kan deket sama Bu Dwi, sering ngobrol sama Bu Dwi. Nah Bu Dwi kan wakak kesiswaan ya, Bu Dwi kan kesiswaan. Jadi ya mungkin bisa diobrolin sama Bu Dwi gitu. Ya pokoknya siapapun yang membuat Diva nyaman buat ngobrol, daripada berlarut-larut terus akhirnya kan Diva membuka HP-nya Puspa. Enggak sih Bu, itu bukan Diva yang buka. Jadi Jadi Puspanya sendiri. Tapi Puspa tahu nggak kalau Diva screenshot yang enggak Diva screenshot, Diva kirim? Puspa itu iya kayak gini loh, posisinya lagi gini. Nah, Diva itu disuruh Puspa kan, jadi kita lagi tugas kelompok tuh. Diva nyari lah di Google Lewat HP Puspa. lewat HP, disuruh Puspa tapi Diva kan lobet kan, ya udah nyari kan, gua cari itu, udah nyari ya. Nah si Puspa itu nggak sadar mungkin ya, notifnya nggak dimatiin, muncullah notif nama geng dia orang yang apa di geng itu. Muncul notif. Itu selain Puspa ada itu nggak yang lainnya? Apa? Teman-teman Diva yang lainnya di situ juga? Nggak cuma ada hanya Puspa, berdua Lintang, Putri. Oh, kan kami berempat. Berarti satunya yang nggak ada. Satunya Diva yang nggak ada. Jadi apa tuh muncullah notif, ada Diva-Divanya. Diva buka, oh Diva dah apa carilah yang emang kata di situ dia orang sering diomong dalam lisan kayak lagi gini Bu, dia orang sering ngomong. Diva cari di dalam grup itu, ternyata banyak yang mereka obrolin Tentang Diva? Enggak, bukan tentang Diva, tentang kayak yang mereka lakuin. Ada yang itu sebenarnya di luar sana loh Bu, kayak yang mereka di luar gitu gimana. Diva merasa bersalah nggak membuka chat orang lain? Ya merasa sih Bu, tapi ya di situ ada unsur Divanya, ya udah lah Bu, daripada Diva nggak tahu. Berarti sampai sekarang Puspa nggak pernah tahu kalau nggak pernah tahu, kayak masih biasa aja gitu. Terus kayak Puspa kan buka HP Diva itu ya udah bodo amat, orang HP aku nggak ada apa-apanya, nggak ada yang gibahin kamu orang, ibaratnya kayak gitu. Apa nggak lebih baik di ini, Pak? Diobrolin bareng-bareng gitu kan supaya nyaman. Kan kalian udah deket banget. Iya, tapi mereka tuh ini sih Bu, apa ya? Egonya tinggi semua, jadi kayak diobrolin tuh nggak bakal masuk Bu. Kayak kalau misalnya tanpa perantara gitu ya Bu ya, kalau misalnya ngobrol berempat itu nggak bakal masuk, nggak bakal nyerna di otak di orang itu. Masa kayak mau diobrolin nih kayak gimana enaknya ini, dia orang pasti nggak bakal. Kalau sama wali kelas pernah ngobrol sama Miss Rosi, pernah ngobrolin itu nggak? Enggak. Baru ibu ini dikasih. Oh, baru sama ibu. Kalau apa namanya tentang grup itu sama Adit juga kan, kalau dia kan sih ngobrol sama Adit itu. Pak Adit ada jam di kelasnya Diva? Enggak ada. Kalau pas lagi kan Pak Adit kan di ruang Mas Anwar, kadang kan kita ngumpul di situ sih ya, kayak apa mampir ke ruang Mas Anwar terus ngobrol, Pak mau tahu nggak Pak? Ya udah kata Pak Adit, biarin aja nanti kalau misalnya emang dia orang udah idenya Pak Adit sih Bu sebenarnya itu Pak Adit udah yang sesat Bu. Kan kok bisa nyesatin gurunya, ini gimana ini ceritanya? Pak Adit yang nyesatin Bu. Jadi ini apa namanya? Ada cerita ini. Udah kamu sekarang diem aja, nanti kalau emang mereka udah keterlaluan baru kamu obrol sama Bu Dewi katanya gitu. Ya, kan Diva bisa lewat apa Puspa apa ini, kamu ngerasa enggak apa ada mancing-mancingnya gitu loh supaya. Kalau Puspa susah Bu, karena Puspanya orangnya apa ya, otaknya emang ada lola sih Bu. Jadi kalau ngomong sama dia tuh emang yang harus benar-benar harus berkali-kali gitu loh Bu. Sama Puspa itu. Kalau Lintang, dia itu gampang marah gitu loh, gampang ngambek gitu loh Bu orangnya. Ya egois gitu lah. Jadi kayak yang kita ngomong sama Lintang juga harus kayak yang dibawa bercanda gitu. Hati-hati. Ya kan Diva udah temenan udah lama, udah 3 tahun. Kelas 8 kan? enggak, kelas 8 nggak deket ya? Bisa. Nah, jadi kan paham tuh karakter teman-temannya. Harusnya kan bisa lebih apa ya? Apalagi hal yang tadi Diva lakukan itu kan salah sebenarnya. Diva tahu ya itu salah ya, membaca chat orang lain tanpa izin kan. Nah, cuman ya itu sudah terjadi ya, sekarang di Diva sendiri yang harus memperbaiki. Jangan sampai ibu sayang kalau misalnya kalian berempat sudah terbiasa deket, terbiasa apa-apa berempat, terus tiba-tiba persahabatan kalian terpecahkan hanya masalah yang kemarin-kemarin kan. Siapa tahu itu hanya yang kemarin. Kalau yang sekarang-sekarang ini mereka udah nggak pernah ngomongin Diva lagi. Iya, nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya kalau bisa ya jangan sampai terjadi perpecahan persahabatannya. Iya, kalau mereka, Diva juga sering lo bilang sama mereka kayak, ya orang mau gibahin, mama terserah ya, yang penting gue nggak tahu, jangan sampai gue tahu gitu kan, kayak, terserah kamu orang mau gibahin gue di mana aja, yang penting jangan tahu gitu, akunya jangan tahu gitu. Ya kalau aku tahu ya apapun bakal aku
buat jatuhin dia lagi bakal aku cari Bu. Memang nggak bisa loh Bu kalau Tapi Diva misalnya. sebenarnya sayang kan sama teman-teman Diva? Ya sayang lah Bu, saya kayak ya udah lama sih Bu temen dari kelas itu, masa iya, iya makanya itu kan. bapak bareng kayak ke kantin bareng di bareng masa iya. Iya, kan sayang kalau tiba-tiba di dalam sebuah persahabatan ada sedikit duri-duri terus nggak dibuang, akhirnya malah kena ke Diva sendiri, ke Puspa, ke Lintang kan, sayang. Kalau masalah yang lainnya ada lagi nggak? Enggak sih Bu, udah Di kalau masalah di rumah gimana, aman? aman kalau di rumah ya, dari orang tua aman kalau orang tua. Itu cuma di sekolah aja Bu yang emang kalau masalah temen sih Diva nggak mau terlalu ini loh Bu, kayak Diva nyimpen aib mereka, ya udah Diva simpen aja, nggak mau Diva sebar-sebarin itu karena mereka juga kan sama Diva masih biasa, jadi ya udah nggak biasa, jadi Diva nggak tahu dibawa pusing banget gitu loh, nggak tahu mau dibawa yang terlalu suasana kayak kamu orang kok gitu sih, nggak biasa aja, kayak masih pernah nggak tahu, Nggak coba membuka gitu obrolan apa-apa? karena emang dia orangnya juga susah kalau diajak ngobrol serius itu, kan nanti aja kalau emang. Memang itu grup dalam grup itu sudah lama Diva taunya? Sudah lama dari awal kelas 9, karena kan emang kelas 8 mereka jadi kan gini loh Bu. Kemarin kan Ibu sadar nggak Bu sih Ibu waktu Ibu ngomongin Diva sama Alisa yang anjir banget. Itu kan kita langsung dia orang langsung kayak ekspresi langsung kita tuh udah nggak temenin Alisa. Alisa tuh di kelasnya emang nggak ada temennya Bu. Kenapa? Ya emang banyak yang kurang sih aja sih Bu. Jadi kayak temenan sama Kan dia dulu terpaksa. waktu ini kalian deket. Ya itu nggak lama-lama kayak nggak suka aja gitu sama dia, jadi ya udah kita orang berempat. Nah tadi kelas 8 tuh Diva kan sama rombongan Rika, Desti, Citra. Nah kayak kelas apa tuh Diva kan kelas 8A, kalau kelas 8B itu yaitu Lintang, Putri, Alisa Hara, Puspa kan anak baru di kelas 8. Nah udah itu Bu berempat, terus pas kelas 9 berlima, terus lama-lama kayak kita orang Ya, tuh si Alisa itu. masih ikut, terus kayak yang Alisa juga rada gimana ngejauh sendiri juga, sering ada masalah, cuma masalah itu kalau kayak masalah pelajaran atau masalah kayak teman sama temen itu kan kita orang masih yang biasa aja karena kita orang juga sering kan. Dia tuh tentang cowok loh Bu, sama si Randy itu, sama si Randika. Masalah itu bukan sekali dua kali ya, biar kayak sampai kepala sekolah udah ini yang apa ya ngecamp bareng, apa bareng, tapi kita juga kayak yang kan nanti ke bawah kita orang takutnya keseret-seret, udah kita ini aja dijauhi. akhirnya kita orang ngejauhin tinggal berempat. Nah tapi kan dia orang sebelumnya udah ada grup juga loh dari kelas 8. Tapi nggak deket lagi sekarang? Atau karena terpisah kelas ya? Terpisah kelas. Nah mereka tuh ya itu yang grup sekarang bertiga itu tadinya kan berempat sama Alisa Hara, saling harus dikeluarin jadi mereka bertiga. Nah kita buat punya grup lagi berempat. Jadi kita tuh dalam satu pertemanan punya 2 grup, cuma yang satu dia orang isinya bertiga, satu berempat. Gitu Bu. Kalau misalnya itu kan Diva pernah ngomongin si Alisa itu tentang apa hubungannya sama cowok-cowok gitu. Ya, kita sebagai teman pernah nasihati. Pernah sih Bu kayak ngomongin nggak usah lah terlalu apa berlebihan, nggak usah terlalu diumbar juga loh kalau emang apa namanya main sama Randy. Terus kan dia kan kalau main kan kadang nggak pakai jilbab ya Bu ya, kayak nggak pakai jilbab, kayak pakai baju kemeja tapi nggak dikancing gitu, cuma pakai tank top gitu doang. Nggak usah lah terlalu diposting di Instagram gitu kan, siapa tahu di screenshot terus diburu lihat gitu sekarang pakai celana pendek main sama Randy buat foto kan kayak apa yang nggak tahu ya Bu ya, yang nge-screenshot siapa, tapi kan ada aja orang pasti yang kemudian keburu gitu. Kan sudah pernah disampaikan kan ke Alisanya sama kita orang udah Miss Rose. Oh iya, sampai katanya waktu itu pernah depan kepala sekolah juga. Nah sekarang apa namanya masalah pertemanan tadi Diva itu ya Diva pikirkan baik-baik, apa yang harus Diva lakukan dipikirkan, jangan sampai terus terjadi apa ya ini musuh dalam selimut, terus ada apa ya, ada yang mencari udang di balik batu itu tadi kan, saling memanfaatkan, nanti takutnya malah ada hal-hal yang nggak nyaman di kelompok kalian, di kelas kalian, nanti membuat belajarnya juga nggak nyaman. Nah balik lagi ke masalah yang tadi, Diva sudah bisa mengambil kesimpulan belum apa yang sudah kita obrolin hari ini? Insya Allah bisa. Apa Ibu mau mendengarkan? Ya jadi itu kan tadi kan Diva kan dari awal kan udah bilang kalau Diva males, terus sering gak suka sama guru, ya sekarang ya malesnya dikurangin. Dan kalau misalnya nugas apa ya nggak sesuai mood lagi, rajin ngerjain tugas, kalau guru jelasin didengerin. Ya memang sulit ya kalau merubah sesuatu yang kebiasaan kebiasaan buruk untuk menjadi kebiasaan yang lebih baik itu memang sulit.
tapi Diva harus terus semangat, harus termotivasi terus buat belajar. Karena ibu yakin sebenarnya Diva ini mampu. Hanya saja itu tadi MALAS-nya itu tadi yang harus dibuang jauh-jauh ya. Apalagi sekarang zamannya udah canggih loh Div. Kalau ngerjain tugas nggak bisa lewat apa? Google, bisa tanya-tanya kan, nggak harus lihat ke teman. Paling tidak kan kalau Diva sudah tahu caranya, terus Diva kembangkan lagi kan, itu sama aja Diva belajar. Iya. Ya. Itu memang harus mikirnya aja. Ya, sekarang harus diperbaiki ya. Mudah-mudahan semuanya bisa sesuai dengan harapannya Diva. Pengen jadi apa cita-citanya? Lanjutin yang kayak sekarang sih Bu, kan Diva kan yang udah jadi model, yang sama lanjutin. Terus karatenya? Karatenya ya masih Bu, Masih. Cuma kan kalau karate ya udah sebagai hobi aja. Ya apapun itu, selagi itu baik buat Diva, membantu Diva untuk lebih semangat belajar lagi. Yang poin penting, yang paling utama adalah jangan malas buat belajar, karena belajarnya Diva ini nggak akan berhenti sampai sekarang. Terus walaupun Diva bisa meraih cita-citanya jadi modeling, itu tetap aja belajarnya harus nomor 1. Iya. Karena jadi model juga kan harus belajar cara apa? Jalan, ya, pakai pakaian. Ya ini sih lebih, tapi di model itu sempat sandingan sama Bu, kalau dia lebih kan UA sih Bu. Nanti Diva SMA ini insya Allah akan berkursus make up. Yang Diva juga seneng kan Bu dari dulu. Hobi ini ya. Kursus. Nah di sini ada lembar kepuasan konseling, ini Diva bisa isi dulu. Ini gampang kok, nggak susah. Nah di sini ini Diva bisa centang yang iya atau tidak. Dari yang ini juga. Ya. Oh ini dari ini apa? Ini STS ini sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. Kurang sangat setuju. Kirain kurang setuju. Masih diusahakan dan bisa setuju. Rasakan setelah mengikuti layanan konseling ini tadi, yang Diva rasakan apa? Yang lebih apa yang kamu rasakan? Oh ini apa yang kamu rasakan? Ini ada kamu lebih termotivasi setelah mengikuti konseling. Konseling itu bermanfaat. Dilakukan dulu. Nah jadi Diva, Ibu mengucapkan terima kasih. Diva sudah datang ke ruangan BK, sudah mau bercerita banyak dengan Ibu. Kita nanti akan mengatur waktu untuk pertemuan berikutnya. Yang paling penting apa yang sudah Diva sampaikan diwujudkan, jangan hanya selesai di ruangan BK ini, tapi setelah keluar dari sini muncul motivasi yang lebih baik lagi buat belajar, tidak malas lagi buat belajar, lebih semangat lagi ya. Terus prestasinya ditingkatkan lagi, tidak hanya yang akademis tapi non akademis. Tadi Diva kan sudah mumpuni di bidang modeling, karate, nah itu buat modal Diva ya. Kalau akademisnya nanti mengimbangi ya, karena yang Diva tadi katakan lemahnya itu di pelajaran matematika, berarti sekarang harus giat berlatih lagi, lebih banyak berlatih soal-soal lagi ya. Diva juga makasih ya Bu ya, ya sama-sama ya. Sudah dia? Pamit ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi